Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dunia ini terdiri dari 5 elemen, tetapi ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam kelima elemen ini. Beberapa bahkan termasuk dalam lebih dari satu elemen. Memiliki lebih dari satu elemen seperti pedang bermata dua. Hanya sedikit orang yang berhasil melampaui aturan ini. King Sui memperhatikan ekspresi yang hilang di wajah pemimpin Yasha, tetapi dia dengan cepat pulih. Dia tidak banyak bicara setelah itu, dan diam-diam kembali ke sukunya. Semua yang telah dilakukan King Sui adalah untuk mempertahankan kekuatan Istana Raja Laut dan mencoba mencegah beberapa orang pergi. Selama King Sui ada di sini, dia akan melenyapkan siapapun yang melawan Istana Raja Laut. Muyun Kingge pintar, secara alami dia telah menemukan jawabannya. Dia sedikit tersentuh, tetapi fakta bahwa pria ini telah melihat dan menyentuh tubuhnya membuatnya merasa aneh. Insiden itu terjadi hanya dalam beberapa keadaan khusus, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan. Meskipun dia adalah penyelamatnya, rasanya tidak nyaman melihat tubuh telanjangnya dilihat dan disentuh oleh seorang teman belaka. Satu-satunya alasan dia setuju adalah karena dia tahu saat itu bahwa dia akan segera mati. Selain itu, sepertinya dia tidak bisa mencegah kejadian itu mengingat situasinya. Hal ini membuat Muyun Kingge frustasi dan, entah kenapa, juga gelisah. Ye Jiange juga sepertinya memperhatikan sesuatu yang terjadi di antara keduanya, tetapi dia tetap diam. Beberapa hal membutuhkan waktu. Gangguan dari luar hanya akan mengganggu ritme. Apalagi yang bisa terjadi antara pria dan wanita. Selain itu, Ye Jiange hanya menggelengkan kepalanya. Ini yang diharapkan ketika terlibat dengan pria seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang orang lain yang jatuh cinta padanya, karena dia sendiri juga sudah jatuh. Ada suasana gembira di seluruh Istana Raja Laut. Semua orang telah menyaksikan kekuatan resimen ratusan pembunuh. Selanjutnya, Istana Raja Laut akan mengumpulkan lebih banyak tim di masa depan seperti ini. Siapapun yang memiliki kemampuan dan mampu memiliki kesempatan. Ini membuat orang-orang itu bersemangat. Semua orang ingin menjadi lebih kuat karena di benua ini, kekuatan berarti segalanya. Menjadi bagian dari kelompok seperti resimen 100 pembunuh berarti mereka tidak perlu khawatir tentang pil dan strategi pertempuran lagi. Plus, mereka juga bisa mempelajari formasi. King Sui, di sisi lain, memutuskan untuk melihat-lihat. Dia pergi ke suatu tempat di dekat Camp Sunset Palace sendirian. Itu cukup sembrono untuk melakukannya, tetapi dia ingin menyaksikan betapa kuatnya lawan-lawannya. Tenda bawah air yang dilihatnya di kejauhan adalah sesuatu yang istimewa. Itu terbuat dari bahan yang bisa menangkal air. Bahannya tipis tapi kokoh dan sebagian besar tahan terhadap arus bawah. Sementara dia masih cukup jauh, dua sosok muncul dari air. Sekarang, King Sui sudah akrab dengan sebagian besar suku akuatik dan dia tahu bahwa keduanya adalah manusia ular akuatik. Orang-orang ini menyerupai manusia, tetapi mereka masih mempertahankan beberapa bentuk aslinya. Kedua ular air itu sebenarnya wanita ular. Mereka memiliki pinggang seperti ular yang menakjubkan, bahkan lebih memikat daripada wanita manusia. King Sui masih lebih menyukai wanita manusia. Kedua wanita itu memiliki mata yang dingin, seperti mata ular. Mata itu entah bagaimana merusak kulit indah mereka, memberikan perasaan yang tidak menggugah selera, seolah-olah ada yang dipelototi oleh ular berbisa. Siapapun kamu, kembali sekarang. Salah satunya berkata kepada King Sui. Ini seharusnya menjadi wilayah Istana Raja Laut, kan? Siapa bilang aku tidak bisa berada di sini? King Sui berkata sambil tersenyum. Tidak peduli ini wilayah siapa. Anda tidak diizinkan berada di sini. Wanita itu memelototi King Sui.
King Sui menilai wanita yang berbicara dengannya. Dia tampaknya tidak terlalu tua, mungkin sekitar 30 tahun. Dia masih muda dan memiliki sosok yang lebih menarik dari wanita lainnya. Saya ingin berbicara dengan tuan dari Istana Matahari Terbenam. Sampaikan ini padanya. King Sui berkata dengan nada serius. Bicara dengan penguasa istana kami. Dia bukan seseorang yang dapat Anda ajak bicara kapanpun Anda mau. Kata wanita itu, masih melotot dengan mata dingin itu. Katakan padaku, posisi apa yang kalian berdua pegang? Jangan membuatku mengalahkanmu sampai jadi bubur. Saya pikir akan bijaksana untuk melapor ke atasan ketika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani. King Sui menjawab, dia tidak marah, tapi ingin membuat lawan berpikir bahwa dia marah. Sombong sekali, mari berjuang untuk memberimu pelajaran. Wanita lain tiba-tiba berkata. Suaranya tidak sedingin sebelumnya, tapi lebih jelas. Dia tampak lebih muda. King Sui tidak mengatakan apa-apa dan terkekeh. Dengan sekejap, dia menghilang dan muncul tepat di depan kedua wanita itu. Dia perlahan mengangkat tangannya, menggenggam tangannya di tenggorokan mereka. Gerakannya tampak lambat, tetapi keduanya tidak bisa mengelak. Tanpa pikiran lain, dia dengan tenang berkata, sekarang, apakah kamu percaya padaku? Itu adalah insting bagi iblis untuk tunduk pada lawan yang lebih kuat. Bagi mereka, itu bukanlah tindakan memalukan, tapi untuk bertahan hidup. Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan pergi dan melapor jika kau melepaskanku. Wanita yang lebih tua berbicara. King Sui melonggarkan cengkeramannya. Dia juga tidak pernah bermaksud untuk mengambil nyawa mereka. Dia hanya ingin melihat bagaimana hal itu terjadi. Uhuk-uhuk, para wanita mencoba untuk mengatur kembali napas mereka dan menatap King Sui dengan permusuhan, mengingatkan King Sui untuk tidak pergi sebelum menghilang ke dalam air. King Sui tidak memiliki niat untuk mengikuti mereka. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertemu dengan penguasa istana dengan mudah. 15 menit kemudian, kedua wanita itu muncul kembali, membawa puluhan tentara yang dipimpin oleh seorang akuatik apeman yang kuat. Siapa yang menyebabkan semua keributan di sini? Apa kau tidak tahu ini Istana Matahari Terbenam? Mereka memulai intimidasi sejak awal. Sepertinya Sunset Palace memiliki reputasi yang cukup baik di sini. Sayang sekali mereka berurusan dengan King Sui. Ini adalah waktu untuk menyelesaikan semuanya untuk selamanya. King Sui mengukur apeman. Tingginya sekitar 3 meter dan masih memiliki beberapa fitur mirip kera di wajahnya, tapi dia sudah dianggap sebagai humanoid atau jenis hewan yang cerdas. Suku-suku ini tidak menjalani transformasi bentuk, karena mereka masih mempertahankan beberapa ciri hewan mereka. Tidak seperti Muyun Kingge, yang bisa dianggap manusia sepenuhnya. Hanya ada sedikit suku yang benar-benar bisa menjalani transformasi bentuk. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa ini adalah wilayah Istana Raja Laut. Aku mengirimmu untuk membawa penguasa istana, tapi kamu malah membawakanku kera. Kata King Sui. The Aquatic Apeman menjadi gelisah setelah mendengar kata-kata King Sui. Dia sangat benci dipanggil kera, tapi dia berhasil menahan amarahnya. Dia menatap King Sui dengan matanya yang memerah. Kamu harus membuktikan dirimu layak sebelum melihat istana Lord kita. Mati. Apeman itu menerjang ke arah King Sui. Dia beberapa kali lebih besar dari King Sui. Dengan hanya satu lompatan, dia sudah menjulang di atas King Sui. Dia mengayunkan lengan besarnya ke arah King Sui. Kembali menghubungkan fist. King Sui tidak menghindarinya. Sebagai gantinya, dia menggunakan Force Thrusting Back Connection dan meluncurkan serangan baliknya. Penguasaan King Sui dari Back Connecting Fist sangat dalam. Lengannya seakan terulur dan mendarat tepat di tinju apeman. Ada suara tulang retak. Apeman dikirim terbang dan batuk darah. Dia menatap King Sui dengan tidak percaya. Bagaimana Anda mempelajari teknik kera ilahi kami? Apeman akuatik terutama mengandalkan kekuatan di lengan mereka. Mereka juga mengembangkan tinju penghubung kembali. Ini adalah teknik tinju yang diturunkan oleh sebagian besar suku kera,
tetapi tinju penghubung punggung King Sui berbeda, namun lebih kuat. King Sui segera mengerti. Untuk disebut teknik kera ilahi, teknik ini pasti sangat berharga. Tentara lainnya bergegas ke medan perang, tetapi Apeman menghentikan mereka. Dia berbalik ke arah King Sui dan bertanya, "Kamu benar-benar ingin bertemu dengan tuan istana kami?" "Iya, aku ingin tahu apakah kali ini pesanku bisa diteruskan ke penguasa istana." Sekarang, King Sui yakin bahwa dia akan dapat bertemu dengan penguasa istana Sunset Palace. "Aku akan melapor pada penguasa istana, tapi aku tidak bisa menjamin pertemuanmu," jawab Apeman. "Katakan padanya bahwa penjaga istana Raja Laut ingin bertemu dengannya," kata King Sui. Karena dia sudah memulai keributan, dia mungkin juga akan mengungkapkan identitasnya sebagai penjaga. Kali ini, Apeman kembali dengan sangat cepat. "Penguasa istana berkata Anda dipersilakan untuk masuk jika Anda punya nyali. Dia akan menunggu di tenda tengah." "Saya menerima. Tolong pimpin jalannya," King Sui menjawab dengan sopan. Apeman itu mengangguk dan mulai memimpin jalan. King Sui tidak takut dengan trik apapun yang mungkin mereka miliki. Untuk prajurit dengan levelnya, jebakan tidak berguna. Saat dia mengikuti Apeman, dia memperhatikan bahwa banyak orang yang menyambutnya dengan hormat. Sepertinya Apeman memiliki posisi yang layak di sini. Tenda-tenda di sekitarnya menarik minat King Sui. Ada tenda di mana-mana sejauh yang dia bisa lihat, tetapi dia tidak merasa terancam sama sekali. Apeman tetap diam dan berjalan dengan tergesa-gesa, diikuti oleh King Sui. Dia tampaknya tidak bergerak cepat, tetapi dia mampu mengimbangi Apeman dengan cukup mudah. Tenda Palace Lord ada di depan. "Aku tidak bisa mengantarmu lebih jauh, karena itu melanggar aturan." Nada suara Apeman menjadi sopan setelah dia menyaksikan kekuatan King Sui. King Sui tidak meragukan kata-katanya. Dia bisa merasakan kehadiran yang kuat dari tenda tengah. Dia mengangguk dan mulai berjalan menuju tenda, tetapi berhenti tepat di depannya. Kemudian, suara lembut datang dari dalam tenda. "Apa? Jangan bilang kamu sudah takut." Suaranya sangat menenangkan. Tanpa menjawab, King Sui memasuki tenda. Tenda itu sangat luas. Itu ringan dihiasi dengan tidak ada yang mewah. Interiornya sebagian besar berwarna abu-abu, dengan beberapa furnitur mengambang. Secara keseluruhan, itu sederhana namun mengesankan. Di dalam tenda duduk seorang wanita yang menyesap teh. King Sui bisa merasakan bahwa dia kuat, tetapi ada juga sesuatu yang tidak terlalu manusiawi. Dia ingat pernah mendengar rumor yang mengatakan bahwa Sunset Palace diperintah oleh Putri Duyung. Wanita ini mungkin Putri Duyung. Dia memiliki tubuh yang ramping dengan lekuk tubuh yang luar biasa. Dia terlihat sangat seksi meski sedang duduk. King Sui kemudian melihat wajahnya. Itu sangat menakjubkan. Dia memiliki mata yang mempesona dan alis yang indah. Rambutnya yang panjang dan indah dipotong dengan jepit rambut biru, membuatnya terlihat lebih elegan. Wanita itu berdiri, menunjukkan kakinya yang panjang dan ramping. Dia sedikit lebih pendek dari King Sui. Dia hanya tersenyum pada King Sui. "Apakah Anda Panglima Istana?" King Sui bertanya sambil tersenyum, agak geli. "Apa aku tidak terlihat seperti penguasa istana?" "Tidak juga. Silahkan duduk," wanita itu berkata dan menuangkan secangkir teh untuk King Sui. "Ada apa dengan kunjungan mendadak itu?" Wanita itu melanjutkan sambil menuangkan teh. Dia tidak meminta King Sui untuk identitasnya, karena dia sudah tahu. "Aku hanya berkeliaran dan entah bagaimana berakhir di sini, jadi aku berpikir untuk mengunjungimu." King Sui mengatakan yang sebenarnya. Namun, wanita itu sepertinya meragukan kata-katanya. Yah, tidak ada orang waras yang akan langsung mempercayainya dengan kata-kata riang seperti itu. "Astaga, kepercayaan diri yang Anda miliki, Master King. Kamu datang ke sini sendirian dan kamu tidak gugup sama sekali." Wanita itu tertawa terbahak-bahak. "Istana Matahari Terbenam adalah nama yang menarik, ya. Saya bertanya-tanya mengapa dinamai demikian." King Sui mengubah topik pembicaraan. "Betapa kejam.
Bagaimana Anda bisa mengabaikan pertanyaan saya? Wanita itu tampak cemberut, tetapi nadanya masih lembut. Lagi pula tidak ada yang perlu dicemaskan. Sekarang, saya menyadari bahwa ini adalah surga Putri Duyung. King Sui menjawab, meskipun dia adalah penguasa istana Sunset Palace, dia agak menawan. Dia pikir mungkin ide yang bagus untuk menjadi sedikit genit. Itulah yang dia pikirkan. Tetapi wanita itu sepertinya tidak goyah sama sekali. Dia terkejut betapa tenangnya dia. Apakah dia telah kehilangan semua pesonanya? Bahkan kamu penuh dengan kebohongan. Saya kira orang baik sekarang sudah punah. Wanita itu terkekeh pada King Sui. King Sui berhenti, lalu tersenyum. Kamu orang pertama yang mengatakan bahwa aku orang baik. Oh, kenapa begitu? Karena aku cabul. Saya tidak bisa menahan godaan. Di sana Anda pergi lagi dengan kebohongan Anda. Apakah Anda memperhatikan nyonya istana? Wanita itu menyeringai. Baiklah, mari kita akhiri topik ini di sini. Meskipun menurutku sudah waktunya bagimu untuk menemukan seorang pria. King Sui menjawab. Wanita itu bingung, menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, mari kita akhiri topik ini. Bisnis apa yang Anda miliki di sini hari ini? Negosiasi damai, kata wanita itu, masih dengan senyuman di wajahnya. Nah, lupakan tentang negosiasi. Saya hanya datang untuk melihat orang seperti apa seseorang yang tidak mengikuti arus itu. Saya juga ingin tahu apa pikiran Anda yang sebenarnya dan apa yang sebenarnya Anda inginkan. King Sui berkata terus terang, tetapi ekspresinya tampak seperti teman lama yang bercanda. Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara dengannya seperti itu. Apalagi itu adalah seorang pria muda. Dia tidak kehilangan ketenangannya begitu saja, tapi dia masih merasa tidak nyaman. Tidak ada yang suka jika kesalahan mereka ditunjukkan. Tidak mudah menerima kritik secara positif. Saya tidak peduli bagaimana saya melakukan sesuatu, selama saya mendapatkan hasilnya. Bagaimana menurut Anda, Tuan King? Wanita itu masih tersenyum, tapi sepertinya dipaksakan. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apa niat Anda terhadap si King Palace? King Sui mengulangi pertanyaannya. Istana Raja Laut menghancurkan bawahanku, Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas. Apakah saya memerlukan alasan lain? Wanita itu melirik King Sui, berharap melihat reaksi apapun, tetapi dia gagal. King Sui menggelengkan kepalanya, pasti ada yang lebih dari itu. Ayo, keluarkan. Saya tidak ingin menyelesaikan ini dengan tidak menyenangkan. Wanita itu menatap King Sui. Pria ini tidak mudah untuk dihadapi. Tidak hanya dia kuat, dia juga memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Semangat seperti itu, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk melawannya. Dia menertawakan pikirannya sendiri. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasa seperti ini, dia bertanya-tanya. Mungkinkah ini takdir? Namun, dia tidak ingin menjadikan pria ini musuh, dia juga tidak ingin pria itu membunuh atau menyakitinya. Perasaan di dalam dirinya semakin kuat. Dia pandai membaca orang, jadi dia segera menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan ekspresinya. Apa yang salah? Wanita itu kembali ke akal sehatnya. Dia segera pulih, tersenyum dan menjawab, maukah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku menginginkanmu? King Sui tersentak, sulit untuk memahami proses berpikir wanita. Sebagian besar waktu dia pikir itu tidak masuk akal dan tidak dapat diprediksi. Bingung, King Sui menatap wanita itu. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia sangat cantik, bahkan sebanding dengan Muyun Qingge dan Ye Jiange, dia adalah Putri Duyung. Saya serius di sini. Jika Anda setuju untuk menjadi kekasih saya bisa melepaskan semuanya di sini. Kata wanita itu tersipu, membuatnya terlihat lebih menarik. King Sui tidak mengharapkan kejutan menyenangkan yang tiba-tiba ini, dan dia tidak siap untuk ini. Biasanya dialah yang mengambil langkah pertama. Tapi kali ini, yang membuatnya bergerak adalah Putri Duyung yang dewasa, anggun dan kuat, cantik. Ditambah, dia adalah penguasa istana Sunset Palace.
Apalagi ini adalah pertemuan pertama mereka. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatku percaya padamu? King Sui dipenuhi dengan rasa pencapaian. Aku bukan anak kecil lagi, kamu tahu. Saya termasuk dalam ras putri duyung yang bangga. Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi ketika saya melihat Anda, saya mendapatkan perasaan nostalgia dan akrab ini, seolah-olah saya telah mengenal Anda sejak lama. Wanita itu berkata dengan jujur, hanya pahlawan yang cocok untuk kecantikan sepertimu. Aku bukan pahlawan, jadi aku tidak bisa menerima lamaranmu, ucap King Sui menolaknya. King Sui juga ingat rumor yang mengatakan bahwa dia telah membuang semua perasaan romantis sejak dia terluka di masa lalu. Meskipun dia sama sekali tidak meragukannya, dia sudah memutuskan untuk tidak terlibat dengan wanita seperti ini. Dia sudah punya banyak wanita. Ada banyak wanita baik di luar sana, tapi tidak mungkin dia bisa memiliki mereka semua. Wanita selalu menjadi lebih bersemangat jika mereka ditolak. Tuan Istana Matahari Terbenam merasakan pukulan ketika dia menyadari bahwa King Sui benar-benar menolaknya. Terlepas dari penampilan pembunuhnya dan kultivasinya dalam teknik pesona, ini adalah pertama kalinya seseorang menolaknya. Apakah saya tidak cantik? Saya tahu apa rumor tentang saya, tetapi saya dapat meyakinkan Anda, saya belum pernah memiliki pria sebelumnya. Memang, saya pernah menjalin hubungan, tetapi saya bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengannya. Tentu saja, saya telah memutuskan semua hubungan dengannya sejak lama. Dia berkata dengan serius, ya, memang benar kamu cantik. Tapi mengapa Anda menginginkan pria yang bisa mendapatkan wanita cantik yang dia lihat? King Sui tertawa dan menjawab. Wanita itu berhenti, lalu berkata, oke. Bagaimana kalau kita ada duel besok, hanya untuk membuat alasan bagiku untuk menarik pasukanku? Ini adalah penawaran satu kali. King Sui bisa merasakan ketegangan di udara tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan pergi sekarang. Saat King Sui hendak keluar dari tenda, sebuah suara terdengar di belakangnya. Besok, Istana Matahari Terbenam akan melahirkan Silver Battle King Crab. Tanpa melihat ke belakang, King Sui berhenti sejenak sebelum dia pergi dengan langkah panjang lagi. Melihat punggungnya yang mundur, ada jejak melankolis yang membingungkan di mata wanita itu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. King Sui kembali tanpa mengetahui nama wanita itu atau bahkan mengetahui apakah dia adalah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Memiliki lebih dari satu wanita dalam hidupnya membuatnya merasa seolah-olah dia telah berbuat salah pada mereka semua. Semua wanitanya luar biasa. Setelah beberapa waktu bersama, dia juga bisa memahami alasan di balik pilihan Ye Jianghe kali ini. Tak satu pun dari para wanitanya akan mengintervensi hubungannya. Mereka akan menetap dengan mengurus urusan mereka sendiri karena tidak mungkin mereka memiliki King Sui untuk diri mereka sendiri setiap saat. King Sui sekarang tahu bahwa memikirkan mengumpulkan mereka akan menjadi hal yang sulit, apalagi tinggal bersama mereka di bawah satu atap. Mengesampingkan pikiran-pikiran ini, dia mengingat lukisan 12 gadis cantik, hanya kurang satu wanita yang belum dia temukan. Pandangannya tentang hubungan selalu berubah dan pada titik ini, bahkan dia tidak yakin di mana dia berdiri lagi. Semua yang dia tahu adalah bahwa dia harus menghindari hubungan yang lebih prospektif dan fokus untuk menghargai apa yang dia miliki sekarang. Namun, ini hanyalah jalan hidup alami, bertemu dengan apa yang ingin Anda hindari, dan kehilangan apa yang ingin Anda temukan. King Sui langsung kembali ke tendanya. Kedua wanita itu masih ada, sepertinya sedang berdiskusi. Melihat King Sui, mereka menyambutnya secara sepintas. Aku tidak melihatmu selama setengah hari. Apa terjadi sesuatu? Ye Jianghe bertanya ketika King Sui duduk. Saya bertemu dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam. King Sui menjawab, Anda bertemu dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam. Apa yang dia katakan? Muyun Qingge bertanya dengan kaget. Jika itu orang lain, dia akan berasumsi pria itu berbohong. Sulit bagi orang asing, terutama pria, untuk bertemu dengannya.
Dia mengatakan bahwa jika aku mau menikahinya, maka dia akan menarik semua kekuatan dan tidak lagi mengejar masalah ini dengan Istana Naga Laut dan Istana Hiu yang ganas. Muyun Qingge tertegun, lalu tersenyum. Saya menyadari bahwa Anda dapat mengucapkan kata-kata yang terkadang benar-benar tidak terduga. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya bisa menebak ini. Benar, Jiange. Saya pikir dia kadang-kadang cukup sombong. Ye Jiange berkata sambil tersenyum. Baik King Sui maupun Muyun Qingge tidak bisa menebak apa yang ada di pikirannya. King Sui menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Bahkan ketika dia mengatakan yang sebenarnya, akan selalu ada seseorang yang tidak mempercayainya. Tapi aku menolaknya. Kali ini aku menebaknya dengan benar. Muyun Qingge berkata dengan serius. Namun, dia memberi syarat lain. Duel 1 lawan 1 besok, dan mereka akan mengirimkan Silver Battle King Crab. Jika kami menang, mereka akan mundur sementara. Muyun Qingge merenung sebelum berbicara lagi. Silver Battle King Crab benar-benar kuat, bahkan lebih dari Valet Crystal Crowned Shark King. Mereka adalah pejuang alami dengan keterampilan tempur yang sangat kuat. Namun, memaksa mundur darinya seharusnya tidak menjadi masalah. Aku akan melawannya kali ini. Kamu adalah nyonya istana dari Istana Raja Laut. Ini akan berada di bawah status sosial Anda untuk bertarung. King Sui tersenyum. Kekuatan Muyun Qingge dan Ye Jiange seharusnya tidak kalah dengan Silver Battle King Crab, tetapi masih sulit untuk dikatakan. Mereka berdua meningkat secara dramatis sejak mereka bertarung melawan Istana Naga Laut dan Istana Hiu ganas, terutama Ye Jiange. Ada juga binatang kristal berkepala 9. Saat itu, hanya dengan menggunakan binatang kristal berkepala 9, mereka hampir tidak mampu mempertahankan diri mereka sendiri melawan lawan di level Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu. Sekarang kekuatan mereka telah meningkat sebanyak ini, mungkin binatang kristal berkepala 9 akan bisa mendapatkan kemenangan melawan Silver Battle King Crab. Tentu saja, ini hanya spekulasinya. Lalu menurutmu siapa yang akan menjadi kandidat yang cocok untuk bertarung? Muyun Qingge melihat ke arah King Sui saat dia bertanya. Saya. Dia tersenyum. Kamu adalah penjaga Istana Raja Laut. Anda juga tidak bisa masuk ke pertempuran apapun sesuka Anda. Jika Anda tetap akan melakukannya, maka Anda sebaiknya membiarkan saya melakukannya. Muyun Qingge mengerutkan kening. Itu berbeda. Sebagai seorang guardian, saya belum mengembangkan reputasi. Ada banyak di luar sana yang bahkan tidak tahu keberadaan saya. Itulah mengapa, sebagai penjaga, saya perlu berpartisipasi dalam pertempuran untuk menyatakan keberadaan saya, dan membuktikan bahwa saya memiliki kemampuan untuk melindungi. King Sui mempertahankan senyumnya saat dia mengatakan ini. Boleh juga. Aku percaya pada kekuatanmu. Muyun Qingge akhirnya kebobolan. Ye Jiange, sebaliknya, mengalihkan fokusnya ke King Sui. Hati-hati, jangan khawatir, tidak banyak yang bisa membunuhku sekarang. Kekuatan terbesar saya terletak pada kenyataan bahwa saya dapat bertahan bahkan melalui pukulan yang paling buruk. King Sui meyakinkannya melalui pernyataan sungguh-sungguh ini yang entah bagaimana juga merupakan lelucon. Tidak lama kemudian berita itu menyebar, penjaga Istana Raja Laut akan bertempur melawan Silver Battle King Crab of Sunset Palace besok. Istana Matahari Terbenam akan mundur setelah kalah, namun, jika Istana Raja Laut gagal dalam mengalahkan lawan mereka, maka mereka tidak dapat menyalahkan Istana Matahari Terbenam karena tidak sopan. Tentu saja, pembalasan selalu menjadi pilihan. Apa pendapatmu tentang penjaga Istana Raja Laut kita? Di antara seniman bela diri yang berkumpul di Sea King's Palace, seseorang berbicara. Guardian kami adalah yang termuda dan juga yang paling potensial. Bahkan Raja Hiu Mahkota Kristal Ungu dan Naga Laut Emas tewas di tangannya. Tepat sekali, saya optimis tentang penjaga kami. Aku pernah mendengar bahwa Silver Battle King Crab of Sunset Palace berasal dari garis keturunan kuno. Kekuatannya menakutkan. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Silver Battle King Crab adalah salah satu dari banyak prajurit terampil di Istana Matahari Terbenam.
Untung bukan Golden Battle King Crab yang akan bertarung kali ini. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Sejujurnya, perbedaan kekuatan antara Sea King's Palace dan Sunset Palace cukup besar. Di sisi lain, sementara para prajurit itu berspekulasi, King Sui terjerat dengan Ye Jiange. Dia jungkir balik untuk tubuh yang sangat halus ini. Erangan lembut mereka terus memenuhi udara di sekitar mereka saat melodi manis mereka mengalir ke telinganya. King Sui mencium tubuhnya berulang kali dan keintiman segera membawa mereka ke puncaknya. Sudah larut malam ketika ruangan menjadi tenang. Ye Jiange meringkuk di pelukan King Sui, wajah cantiknya menunjukkan ekspresi bahagia. King Sui, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Silver Battle King Crab? Mengapa Anda tidak membiarkan saya bertarung saja? Mata linglung Ye Jiange menemukan jalan ke King Sui. King Sui mengulurkan lengannya dan menamparkan pantatnya yang gagah. Kamu adalah wanitaku. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, saya akan menjadi orang yang melindungi Anda. Ketika mereka pertama kali bertemu, dialah yang melindunginya, menghalanginya dari segala sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Sejak saat itu dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan hal yang sama untuknya terlepas dari situasinya. Sejak insiden di 100 Miles City, aku sudah memutuskan untuk melindungimu, dan aku yakin akhirnya bisa melakukannya sekarang. Ye Jiange mengeluarkan senandung kecil saat disentuhnya, meringkuk di pelukannya saat dia menutup matanya. Wajah jinak di wajahnya adalah percikan tak terpuaskan yang menyebabkan King Sui meledak sekali lagi. King Sui dan Ye Jiange bangun pagi-pagi keesokan harinya, atau mungkin, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka belum tidur sama sekali. Mereka mengobrol sampai fajar sebelum memutuskan untuk bangun. Masih ada sedikit waktu tersisa sebelum pertempuran yang dijadwalkan, tetapi King Sui sudah tiba di titik terdekat ke istana matahari terbenam di dalam istana Raja Laut. Mereka bisa bertemu saat ini. Para Aquatics memiliki penglihatan yang luar biasa di dalam air, dan untuk King Sui, perisai air paragonnya memungkinkan dia untuk melihat sebaik mereka. Tidak lama kemudian seorang pria kekar muncul dari sisi yang berlawanan. Sosoknya aneh, kedua kakinya terbelah menjadi dua sampai ke lutut, dan lengannya juga terbelah hingga siku. Tingginya setidaknya 3 meter, memiliki tubuh seputih salju yang tampaknya memiliki 8 anggota badan. Ini adalah Silver Battle King Crab, seekor kepiting pertempuran kuno. Itu adalah salah satu yang menyerupai seseorang dalam perspektif King Sui, tetapi tidak seluruhnya. Melihatnya secara langsung, King Sui tidak lagi menganggapnya sebagai manusia di lubuk hatinya. Anda adalah penjaga istana Raja Laut. Pria kekar itu bertanya pada King Sui saat mencapai pusat. Suaranya terdengar seperti logam, dan tubuhnya sepertinya dibalut timbangan seperti logam juga. Iya, King Sui memberinya sekali lagi saat dia menjawab. Haha, penjaga istana Raja Laut adalah seorang pemuda yang bahkan belum selesai puber. Betapa menggelikan. Suara Silver Battle King Crab dipenuhi dengan cemoohan. King Sui tidak bereaksi, dia juga tidak menjadi marah dengan ejekan. Tidak banyak yang bisa membuatnya marah, dan juga, ini bukan masalah besar. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa menahan tawa sebentar. King Sui tersenyum. Silver Battle King Crab menggelengkan kepalanya. Mari kita lanjutkan. Aku akan minum setelah selesai di sini. Saya mengatakan kepada mereka untuk terus maju tanpa saya. Aku akan menyusul mereka setelah ini. Dengan itu, Silver Battle King Crab naik ke badan air di atas untuk menghindari pembunuhan yang tidak disengaja dan kehancuran bangunan mereka selama pertarungan. Dengan sekejap gerakan, King Sui mengikuti Silver Battle King Crab dan berhenti ketika dia berada beberapa meter jauhnya. Saat itulah dia memperhatikan 4 senjata di tangan lawannya. Pedang, trisula, pedang, dan pentungan. Ini adalah pertama kalinya King Sui menyaksikan tontonan seperti itu. Tidak heran jika Silver Battle King Crab adalah keturunan dari garis keturunan pertempuran kuno. Tidak sembarang orang bisa menggunakan senjata sebanyak ini sekaligus.
King Sui memegang Golden Battle Halberd dan memfokuskan kekuatannya ke dalamnya. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan salah satu spesies pertempuran kuno. Lebih baik dia aman daripada menyesal. Bagaimanapun, ini adalah jenis spesies kepiting yang perkasa. Dipengaruhi oleh aura yang dipancarkan keduanya, air di sekitarnya mulai mengalami perubahan bertahap juga. Dengan pergeseran pikiran sadar King Sui, Gunung 9 Benua muncul, bergegas menuju Silver Battle King Crab dalam upaya untuk menghancurkannya. Sementara kekuatan 9 benua gunung sangat besar, Silver Battle King Crab hanya mengangkat satu lengan dan mengayunkan pentungan besar di tangannya ke arah itu. Beng! Gelombang raksasa bergulung dengan dampaknya dan Gunung 9 Benua terlempar keluar dari jangkauan. Tubuh kepiting Raja Pertempuran Perak berkilauan dan tubuhnya yang besar bergerak maju dengan gerakan keempat anggota tubuhnya yang berotot. Dalam keanehan yang tak tertandingi, dia berenang menuju King Sui. Senjata Silver Battle King Crab anehnya sinkron saat mereka menyerang King Sui, seolah-olah telah dibudidayakan dengan cara itu. Ada keanehan dalam caranya bergerak yang tak terlukiskan. 9 langkah istana, 9 hukum istana. King Sui menghindar dengan tergesa-gesa. Dia memiliki keyakinan mutlak pada tubuhnya sendiri, tetapi dia tidak pernah berpikir itu penting untuk menghindar begitu cepat. Karena itu, dia tahu bahwa dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan cepat atau lambat, dan menyimpulkan bahwa akan lebih baik baginya untuk bersembunyi. Seni mengejar, Kaisar Qi, niat pertempuran Phoenix, segel Suantian. King Sui membalas dengan tergesa-gesa dan mengurangi kecepatan dan kekuatan Silver Battle King Crab dalam sekejap. Dengan pergeseran lain dari pikiran sadarnya, Gunung 9 Benua muncul lagi. Pada saat yang sama, King Sui melambaikan tangannya dan mengumpulkan duri bumi yang sangat besar, mengirimkannya menusuk ke arah tubuh Silver Battle King Crab. Semuanya terjadi dalam sekejap. Silver Battle King Crab meringkuk dengan cepat untuk melindungi perutnya dan melipat keempat kakinya yang kokoh. Bahkan senjata di keempat lengannya disembunyikan di bawah tubuhnya. Bang! Kleng! Meskipun Silver Battle King Crab mampu memblokir serangan Gunung 9 Benua dan duri bumi, kekuatan King Sui telah meningkat, jadi kekuatan Gunung 9 Benua tidak bisa diremehkan. Silver Battle King Crab didorong mundur beberapa puluh meter. Beberapa puluh meter tidak bisa dianggap mundur, karena itu normal untuk terbang kembali saat terkena dampak serangan. Namun, serangan itu juga membuat King Sui menyadari bahwa Silver Battle King Crab bukanlah ancaman bagi dirinya sendiri. Silver Battle King Crab kesal dengan serangan itu. Pengurangan kecepatan yang tiba-tiba terasa seolah-olah dia sedang mengarungi lumpur. Ini bisa berakibat fatal terutama saat melawan pejuang yang kuat. Bukan itu saja, mempertimbangkan konsumsi kekuatannya yang besar untuk pertempuran, pengurangan 20% memiliki dampak yang besar dan hampir membuatnya menangis. Terkadang, bukan hanya kematian yang ditakuti, tapi juga kematian yang pengecut. Jika dia mati dengan cara ini, jika dia terbunuh dengan cara ini, maka tidak banyak perbedaan dari itu. Darah pertempuran kuno. Tubuh Silver Battle King Crab bersinar putih sebagai cincin demi cincin energi yang dipancarkan darinya. Terlepas dari Ki Kaisar dan seni mengejar, efek negatif lainnya padanya berkurang dengan cahaya itu. Bahkan seni mengejar hanya mempengaruhinya secara normal sekarang, tetapi King Sui dapat merasakan bahwa keadaannya yang melemah akan kembali dalam waktu sekitar 15 menit. Tetap saja, bahkan ini sudah cukup untuk mengejutkan King Sui. Darah pertempuran kuno memang sangat kuat. Sekarang Silver Battle King Crab hanya berkurang 30% dalam kecepatan biasanya, dan 20% dalam kekuatan biasanya, peningkatan dari sebelumnya. Kaisar Qi masih menjengkelkan seperti biasanya. Tidak ada orang yang bisa menanganinya sejauh ini dan itu bisa mengurangi 20% dari kekuatan lawannya dalam semua kasus. Silver Battle King Crab menyaksikan King Sui dengan ngeri. Darah pertempuran kuno dapat bertahan selama 15 menit dan membatalkan sebagian besar efek negatif. Itu bisa menyembuhkannya, dan bahkan kekuatannya akan meningkat saat berada dalam kondisi ini.
Hanya sejumlah efek yang sangat membandel tidak akan dibatalkan sepenuhnya. Dia belum pernah menemui ini sebelumnya. Biasanya, darah pertempuran kuno akan dapat menghilangkan segalanya dan dia akan dapat mengakhiri pertempuran dalam 15 menit itu. Ketika dia memanggil darah pertempuran kuno, dia tidak lagi takut pada racun atau kondisi negatif lainnya, termasuk teknik pertempuran normal dan sejenisnya. Ini adalah kekuatan luar biasa dari keterampilan ini. Meskipun dia ngeri, dia tahu bahwa satu-satunya kesempatan dia untuk membunuh King Sui sekarang. Jika 15 menit berlalu sebelum itu, satu-satunya kesempatan yang dia miliki adalah kalah. Dia adalah bagian dari garis keturunan kepiting pertempuran kuno. Dia tidak bisa kehilangan orang ini. Dia mewakili istana matahari terbenam dalam pertarungan ini, jadi dia hanya bisa menang, tapi dia tahu pemuda di depannya akan sulit untuk dihancurkan. Tebasan angin puyuh kuno, Silver Battle King Crab tidak menahan lagi. Suara pedang itu memancarkan lintasan zigzag menuju King Sui. Tubuh raksasa itu berputar ke arah King Sui seperti angin puyuh. 4 senjata yang berputar mengaduk 3 dari 5 elemen, dengan hantu yang menyelimuti King Sui. Ini adalah teknik Surekil Heavenly dari Silver Battle King Crab. Itu bisa mengunci targetnya meski membakar lebih banyak kekuatan. Teknik tersebut dapat mengejar targetnya sampai habis. King Sui memegang Golden Battle Halberd dan menyerang dengan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Serangan Golden Battle Halberd adalah yang paling tajam. Meskipun itu mungkin bukan yang paling kuat, itu adalah yang terbaik dalam membangkitkan 5 elemen. Kekuatan King Sui cukup baik sekarang, dan kekuatan serangan yang dia keluarkan paling maksimal. Jatuh. Golden Battle Halberd menghasilkan siluet besar tombak emas, membawa jejak citra panah tajam saat menembus hantu Silver Battle King Crab, menyebabkan serangkaian benturan keras. King Sui tersandung kembali dari getaran. Tetap saja dia senang tidak ada ketidaknyamanan di tubuhnya, yang sekarang lebih kuat dari yang dia duga. Kemampuan pengoperasian naga jade Kirin benar-benar menakutkan. Daya tahan King Sui juga sama mengkhawatirkan dan tidak membutuhkan banyak konsumsi energi. Oleh karena itu, King Sui selalu memiliki stamina untuk terus bertarung, tidak pernah menghentikan serangan gencar. Silver Battle King Crab mundur berulang kali. Tubuhnya tidak mengalami luka kritis tetapi dia merasakan lonjakan ki dan darahnya. Fakta bahwa bahkan teknik Surekil Heavenly-nya telah diblokir telah sangat menurunkan kepercayaan dirinya. Perasaan krisis menghantamnya tidak seperti sebelumnya. Dia tidak bisa memikirkan konsekuensi dari kegagalan, juga tidak ingin mati. Dia tidak akan bisa mati dengan damai dengan cara ini. 15 menit, jika dia tidak bisa mengalahkan King Sui dalam 15 menit itu, maka harapan kemenangan akan tipis. Sebaliknya, King Sui semakin percaya diri setelah serangan itu. Mereka yang berani merasa tak terkalahkan, dan dengan pertahanannya yang kuat, King Sui dapat menunjukkan kemampuannya tanpa ragu. Meskipun serangannya tidak sekuat itu, mereka juga tidak terlalu lemah. Dengan hanya formasinya, Halos dan Golden Battle Halberd, serangannya akan cukup mengesankan. 9 langkah istana, 9 posisi dari teknik pertempuran ilahi kuno, sapu tirani. Pukulan mantap Golden Battle Halberd mengganggu serangan dari Silver Battle King Crab, memaksa pihak lain untuk bertahan atau menghindari serangan King Sui. Gunung 9 Benua. Hal yang baik tentang serangan mental adalah bahwa mereka bergerak sesuai keinginan. Selama seseorang memiliki kesadaran, serangan mental dapat digunakan. Konsumsi kekuatan dapat diabaikan dan tanpa serangan balik. Ini adalah keuntungan berharga dari Gunung 9 Benua. King Sui juga tidak bisa diganggu dengan memanggil binatang pembunuh naga. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakan karung pasir ini sepenuhnya, menghujaninya dengan serangan. Jumlah teknik pembunuhan yang bisa dia gunakan tidak ada habisnya seperti ombak di sungai Yangtze. Pada saat ini, King Sui sangat rileks, seperti dia bisa melakukan apa yang dia suka. Sementara King Sui menikmati momen itu, kepiting Raja Pertempuran Perak lelah menahan pukulannya.
Tubuh besar itu menderita luka dalam waktu yang cepat. Ada lebih dari beberapa kali ketika serangan King Sui bahkan menembus lubang di senjatanya yang tersisa. Meskipun senjatanya bukan artefak dewa, senjata itu masih berkelas legendaris. Sekarang dia benar-benar menyadari kekuatan luar biasa dari pemuda itu. Namun, seperti tenggelam di tengah ombak besar, tidak ada kata kembali untuknya sekarang. Silver Battle King Crab berasal dari garis keturunan pertempuran kuno. Bahkan dengan keterampilan tempur dan daya tahannya, dia masih didorong sampai kehabisan nafas. Bahkan kekuatannya sepertinya tidak mampu mengejar pertempuran. Keempat lengan dan 4 kakinya sakit. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia merasa seperti ini? Kali ini, dia sudah dipukuli hingga keadaan ini bahkan sebelum 15 menit berlalu. Dia tahu bahwa pertempuran itu berakhir terlalu cepat dan dengan kepasifannya, kelelahan kekuatan juga meningkat pesat. Di bawah pengaruh darah pertempuran kuno, konsumsinya 3 kali lipat dari biasanya. King Sui tidak pernah bertarung dengan kesenangan seperti itu dan meskipun dia mengalami pukulan yang cukup di tengah-tengahnya, dia menimbulkan lebih banyak kerusakan dibandingkan. Dia praktis tidak terluka dari serangan yang dia alami, tapi luka pada Silver Battle King Crab terlihat jelas. Tidak fatal, tapi masih berlumuran darah. Semakin lama dia bertarung, semakin berani King Sui, seolah-olah dia tidak memiliki kata kelelahan dalam kamusnya. Bukan itu saja, semakin dia bertarung, semakin mudah baginya juga, dan dia bisa merasakan kekuatannya meningkat seiring berjalannya waktu. Orang-orang dari Istana Raja Laut bersorak dengan keras dan tanpa henti. Tidak hanya penjaga Istana Raja Laut kita yang memiliki potensi paling besar, dia juga yang terkuat. Betapa kuatnya dia untuk mengalahkan Silver Battle King Crab of the Sunset Palace di usia yang begitu muda. Persis, sepertinya Istana Raja Laut akan segera berdiri. Penjaga King Sui milik Nyonya Istana kedua, dan hanya dia yang cocok dengan pemuda ini. Apa yang kau bicarakan? Seharusnya King Sui yang cocok dengan Nyonya Istana kedua kita. Itu benar, dan Nyonya Istana pertama juga tidak kalah dengan Nyonya Istana kedua. Hanya saja dia tidak memiliki immortal aura. Aku mendengar Nyonya Istana pertama menyukai penjaga King Sui juga. Sebaiknya kita tidak membicarakan ini. Apakah dia menyukainya atau tidak, bukanlah sesuatu yang harus kita perhatikan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia pada Istana Raja Laut, dan bekerja keras untuk Istana Raja Laut. Hanya jika itu kuat kita bisa menjaga hidup dan sanak saudara kita. Itu benar, aku lahir di Istana Raja Laut dan aku akan tinggal di sini sebagai hantu bahkan setelah aku mati. Di sisi lain, Istana Matahari terbenam putus asa. Bahkan dengan kerumunan orang yang berkumpul, tidak ada yang mengucapkan satu suara pun. Mereka tampaknya tidak percaya bahwa kepiting raja pertempuran perak mereka, pejuang kuat yang sangat mereka hormati, telah dikalahkan dengan buruk. Dengan kejengkelan itu, mereka akan senang bisa bergegas maju dan menjatuhkan King Sui. Kembalilah, kamu sudah dikalahkan. Ayo kembali. Suara elegan terdengar dan King Sui bisa langsung mengidentifikasinya. Itu adalah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Silver Battle King Crab menghentikan semua gerakannya saat mendengar suara itu. Meski enggan, bukannya mati daripada tetap hidup seperti ini, dia tetap menghormati Nyonya Istana. Apapun yang Nyonya Istana ingin dia lakukan, dia akan melakukannya tanpa cemberut atau dengan keberatan apapun. Semua yang pernah dia miliki diberikan oleh Nyonya Istana Matahari Terbenam, dan dialah yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya juga. Secara alami, King Sui juga berhenti. Kami akan mundur dalam 15 menit. Kami akan melupakan masalah ini, tetapi jika Anda menolak untuk menerima, Anda dapat mendiskusikan ini dengan saya di Istana Matahari Terbenam. Wanita itu tidak berbicara lagi setelah itu. King Sui juga tidak menjawab. Dia tahu bahwa ini adalah alasan bagi wanita itu untuk mundur. Meskipun Silver Battle King Crab telah berhasil mempertahankan hidupnya sendiri, dia masih memikul beban yang berat. Meski begitu, akan sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh,
jadi tidak banyak pengorbanan. King Sui kembali tanpa sepatah kata pun. Di akhir pertempuran, kedua wanita itu kembali ke tenda, tenggelam dalam percakapan tentang pertarungannya. Seberapa kuat kamu? Sepertinya kita telah menemukan harta karun kali ini. Senyuman menghiasi wajah cantik Muyun Qingge. Sudah kubilang, aku bisa menerima pukulan, tapi aku benar-benar tidak sekuat itu. Apakah saya benar-benar harta karun? Sambil tersenyum, King Sui melihat ke arah Ye Jiange. Kesedihan melintas di mata Muyun Qingge, tapi dia masih bisa tersenyum. Kamu adalah harta karun Jiange. Dia telah banyak berubah sejak kedatanganmu. Jika ini terus berlanjut, percikan yang tak pernah terpuaskan dalam dirinya akan terkubur olehmu. Muyun Qingge benar-benar berani mengucapkan kata-kata itu, karena Ye Jiange pun tidak memiliki kata-kata untuk membalas. Dengan wajah memerah dan pandangan kesal ke arah Muyun Qingge, dia membalas. Sudah kubilang sudah waktunya mencari pria. Bagaimana kalau berbagi priamu? Muyun Qingge berkata sambil cekikikan. Dia mengatakannya sebagai lelucon, tapi begitulah manusia. Semakin buruk mereka dalam memecahkan lelucon yang begitu jelas, semakin besar kemungkinan mereka benar-benar bermaksud demikian. Ye Jiange terkekeh. Saya tidak keberatan. Ye Jiange tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tetapi bukan karena dia tidak peduli dengan King Sui. Sebaliknya, dia tahu bahwa beberapa hal berada di luar kendalinya. Karena dia telah memilihnya, dia akan menerima segalanya tentang dia, termasuk wanitanya. Dia memiliki pengetahuan dasar tentang semua wanita di sisi King Sui. Semuanya menakjubkan dan dipilih dari jutaan lainnya. Mereka semua luar biasa, tapi seperti semua wanita yang bersedia berkomitmen padanya, bukankah dia juga sama? King Sui bisa merasakan emosi Ye Jiange dari samping dan merasakan gelombang rasa bersalah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mengirim tatapan minta maaf ke arahnya. Ye Jiange membalasnya dengan senyuman. Jadilah dirimu sendiri. Jika salah satu dari Anda meninggalkan yang lain setelah ini, maka mereka akan meninggalkan sisi yang lain. Karena seperti ini, itu hanya berarti Anda telah dipilih untuk siapa Anda. Bisa menikahimu adalah pahala untuk 18 generasi kebajikan. Tuhan telah menganugerahkanmu kepadaku dalam hidup ini. King Sui berkata dengan senang. Baiklah. Aku tidak serius tentang itu, jadi kalian berdua tidak perlu menjadi lembek padaku. Bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku juga? Muyun Qingge angkat bicara. Apa yang sebenarnya dia rasakan, bahkan dia tidak yakin. Apa rencanamu dalam waktu dekat? King Sui bertanya, menunjukkan bahwa dia berencana segera pergi. Kamu sudah berencana pergi? Muyun Qingge berkata dengan lembut sementara Ye Jiange tetap diam. King Sui pernah mengundangnya untuk pergi bersamanya, tetapi setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk tinggal. Dia masih merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Mungkin dalam 3-5 hari ke depan. Akankah Istana Raja Laut berkembang di daerah ini? Jika Anda tinggal di sini, akan lebih mudah bagi saya untuk kembali. Oh, itu mengingatkan saya. Anda bisa menggeser Istana Raja Laut sedikit ke selatan, seharusnya lebih baik di sana daripada di sini. Atau mungkin hanya membangun istana di daerah itu dan Anda berdua bisa tinggal di sana. King Sui berkata setelah berpikir. Dia mengacu ke tempat kapal naga Jade Kirin berada. Jika kedua wanita itu tinggal di sana, tidak hanya penuh dengan ki spiritual, tetapi juga akan lebih mudah baginya untuk menemukan Ye Jiange. Anda telah menemukan tempat yang bagus. Ye Jiange tertawa. Kedua wanita itu sama-sama cerdas dan bisa mengatakan sebanyak itu yang tersirat dari tanggapan King Sui. Saya tersandung ke dalam terowongan air sebelumnya, dan ternyata itu adalah bekas gua ilahi. Ada banyak ki spiritual di sana. Jika salah satu dari Anda tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu, saya yakin itu akan bermanfaat. King Sui telah merencanakan untuk pergi ke gua spiritual sendiri. Dengan periode kekosongan yang lama, akumulasi ki spiritual sangat padat.
Kamu harus pergi sebagai gantinya. Begitu kekuatanmu semakin kuat, istana Raja Laut juga akan aman. Muyun Qingge berkata sambil tersenyum. Ki spiritual di sana tidak akan habis hanya oleh 1 atau 2 orang. Ini adalah gua spiritual dan denyut spiritual harus layak. Lokasinya juga tersembunyi. Saya telah menetapkan formasi di sana. Aku akan memberitahumu bagaimana pergi ke sana sekarang. Bahkan jika Anda tidak memperluas wilayah Anda masih bisa bercocok tanam di sana. King Sui berkata dengan menggelengkan kepalanya. Ki spiritual di sana benar-benar tidak akan banyak berguna baginya. Dibandingkan dengan alam valet jade immortal, yang terakhir jauh lebih baik dalam hal pengembalian waktu yang dihabiskan. Sehari dihabiskan di gua ilahi akan setara dengan 10 hari di luar. Kedua wanita itu tidak sungkan lebih jauh dan King Sui juga mengajari mereka tentang formasi sebelum membawa mereka ke tempat tujuan. Begitu mereka tiba, King Sui tersenyum ke pegunungan sekitarnya. Membangun istana Raja Laut di sini juga tidak terlalu buruk. Pegunungan di sini dipenuhi dengan ki abadi. Aku memang memikirkannya. Karena Tuhanlah yang membangun ini, maka pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Muyun Qingge berkata dengan serius. Dia tersenyum ke arah Ye Jiange setelah selesai. Bagaimana menurutmu, Jiange? Ini cukup bagus karena istana Raja Laut perlu memperluas kekuatannya dan jaraknya tidak terlalu jauh. Terlepas dari lokasi atau kondisi lainnya, ini adalah tempat yang layak. Ye Jiange mengamati sekeliling mereka sebelum menjawab. Baiklah, itu kesepakatan. Kami akan membangun istana kecil di sini dan menyembunyikan gua ini di dalamnya. Setelah itu, kami akan mulai mengembangkan secara bertahap. Untuk saat ini, mari kita tinggal di sini dengan beberapa orang lainnya. Berbicara sambil berjalan, kedua wanita itu berhasil masuk ke dalam formasi tanpa hambatan. Melewati batas tersembunyi, mereka mengeluarkan erangan tak terkendali seperti yang dilakukan King Sui atas penemuannya. Mereka menutup mulut mereka dengan tergesa-gesa sebelum menunjukkan senyum malu-malu pada King Sui. Erangan lembut yang disebabkan oleh gelombang kenyamanan yang menyegarkan telah memompa darah King Sui. King Sui telah mendengarnya berkali-kali dari Ye Jiange tetapi dia masih malu, meliriknya dengan kesal. Muyun Qingge melirik sekilas dengan wajahnya yang memerah di King Sui tetapi segera mulai mengukur lingkungan mereka. Ini adalah gua kapal naga jade Kirin, ada patung dirinya di dalamnya. Harus ada perasaan spiritual yang ditinggalkan olehnya di lantai bawah. Meskipun tidak besar, tidak kecil di sini juga. Harus ada cukup ruang. Anda bahkan tidak perlu membersihkan gua spiritual ini, dengan aliran ki spiritual yang begitu banyak, atmosfer akan dibersihkan dengan semestinya. Ada beberapa partisi di tempat ini yang ditemukan King Sui selama kunjungan sebelumnya. Ini harus menjadi kamar untuk orang-orang yang tinggal di sini untuk bercocok tanam. King Sui telah merencanakan untuk tinggal di sini bersama para wanita selama beberapa hari untuk mengajari mereka beberapa formasi dan saat dia melakukannya, satu set keterampilan tempur baru yang baru saja dia pelajari juga. Juxtapose Phoenix. Nama Phoenix dan Kirin adalah androgini, padahal sebenarnya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk kedua makhluk. Keterampilan tempur ini adalah teknik terbaru dari Phoenix, dan itu dimaksudkan untuk diselesaikan oleh 2 orang. Itu adalah keterampilan bertempur yang dirancang untuk pasangan suami istri, tetapi teknik ini tidak membuat ini menjadi persyaratan. Selama itu digunakan di antara sepasang orang dalam jarak tertentu, mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10%. Namun, jika mereka adalah suami dan istri, itu akan meningkat sebesar 20% dan bahkan lebih jika mereka sepikiran. Tidak ada ukuran yang tepat untuk seberapa besar peningkatan itu. Jika kamu bisa tetap bersama Jiange, maka kekuatanmu akan meningkat dengan jumlah yang substansial. Sayang kamu tidak bisa. Muyun Qingge berkata dengan menyesal. Sebenarnya, menguasai keterampilan itu cukup sulit, lebih keras dari yang Anda harapkan. Bahkan jika Anda adalah suami dan istri, Anda mungkin hanya melihat peningkatan 20%,
itulah sebabnya banyak yang tidak berani. King Sui tersenyum. Kenapa tidak? Siapa tahu, mereka mungkin bisa meningkat 50% dalam kekuatan mereka jika mereka menjadi satu. Akan sangat bagus jika mereka satu pikiran, tapi tidak banyak contoh seperti itu di dunia ini. Standar untuk menjadi sepikiran tinggi, untuk berbagi cita-cita yang sama, memiliki cinta yang lebih keras dari emas, dengan keselarasan dalam perspektif terhadap kehidupan, serta kekuatan, sentimen terhadap satu sama lain, hobi, rasa baik dan jahat, penilaian dan merencanakan masa depan. Jadi, akan lebih baik jika kalian berdua mempelajari ini sebagai gantinya, bahkan jika kamu tidak meningkatkan kekuatanmu terlalu banyak. Kalimat terakhir King Sui telah menimbulkan kemarahan kedua wanita yang tidak menginginkan apapun selain memberinya pukulan. Jika mereka berdua sampai pada titik di mana mereka satu pikiran, maka King Sui mungkin akan menangis. Tentu saja, kemungkinan ini hampir nol dan dia hanya bercanda. Tidak sulit untuk mempelajarinya, karena ini hanyalah teknik seperti yang lainnya. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa mereka hanya bisa menggunakannya jika mereka berdua dalam pertempuran bersama, tapi pada saat itu, mereka bisa melepaskannya dengan mudah. King Sui tidak menyebutkan ini, tetapi dia tidak pernah berencana untuk mempelajari ini dengan para wanita. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah berencana untuk menggunakan ini sama sekali karena teknik ini hanya akan bekerja paling baik antara sepasang suami dan istri saja. Itu bukan pemborosan mutlak, jadi King Sui menyimpan keterampilan itu, berencana untuk mengajarkannya kepada teman atau kerabat yang membutuhkannya. Ye Jiange tenggelam dalam pikirannya ketika dia melihat ke arah King Sui. Dia menyadari bahwa mereka masih terhubung dengan hati dan jiwa mereka, tetapi sangat disayangkan bahwa pria yang dicintainya tidak akan pernah terikat oleh satu wanita saja. Bahkan seorang wanita luar biasa akan tertarik padanya seperti ngengat api tanpa ragu-ragu, bahkan setelah mengetahui dia memiliki wanita lain di sisinya. Dia adalah salah satu dari mereka dan sepertinya dia tidak menginginkan pembayaran sebagai rasa terima kasih. Tidak ada hal seperti itu yang tersisa di antara mereka. Selama salah satu dari mereka enggan, keduanya tidak akan memaksa yang lain. Ada banyak formasi yang diketahui King Sui. Di sisi lain, kedua wanita itu tidak memiliki bakat luar biasa untuk menggunakannya. Tetap saja, mereka tidak terlalu buruk dalam hal itu dan bahkan bisa dianggap lebih unggul dari orang normal. Selama beberapa hari berikutnya, King Sui mengajari mereka cukup banyak formasi, terutama yang lebih sederhana dan bisa berlapis. Dengan cara ini, bahkan jika King Sui tidak bersama mereka, mereka dapat meneliti setelah memahami logika di balik mereka dan membuat formasi mereka sendiri. Dengan sekejap mata, beberapa hari berlalu dan sudah waktunya King Sui pergi. Ye Jiange tidak tahan melihatnya pergi dan akhirnya mengirim King Sui pergi ribuan mil sebelum memeluknya erat, tidak mau melepaskannya. "Mengapa kamu tidak pergi denganku?" King Sui berkata sambil tersenyum. "Aku tidak bisa meninggalkan istana Raja Laut." "Baiklah, kita akan punya banyak waktu setelah istana Raja Laut selesai dengan perkembangannya." Ye Jiange menjawab dengan lembut. King Sui terkekeh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya dengan nada keibuan, dan itu terdengar sangat menghibur. Dengan pelukan erat di sekelilingnya, dia melanjutkan, "Aku akan menemukanmu setiap kali aku merindukanmu." Sangat nyaman. Reuni setelah perpisahan singkat semanis pernikahan baru, apakah Anda bersemangat untuk pertemuan kita berikutnya? Aku akan membiarkanmu berjalan di Cloud9. King Sui meninggalkan ciuman di telinganya. Nafas Ye Jiange menjadi semakin sesak saat dia memegangi wajahnya di tangannya. "Baiklah, King Sui, aku tidak tahan kamu melakukan itu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki keinginan yang kuat." King Sui tersenyum padanya. "Kalau begitu, apakah kamu suka bahwa keinginanku sekuat ini? Kamu mengerikan. Ya, apakah kamu puas sekarang?" Ye Jiange memegang tangannya yang licik dan berkata dengan lembut. Sebelum dia pergi, dia telah terlibat dengannya selama lebih dari setengah hari, dan dia hanya menggodanya sekarang.
Dengan ciuman ringan di wajahnya, dia mengucapkan selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik, aku akan. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Meskipun perpisahan itu memilukan, keduanya tetap tenang. Hanya ketika King Sui menghilang dari pandangan, Ye Jianghe menghembuskan nafas yang dia tahan. Kenapa kamu tidak mengikutinya jika kamu tidak tahan dia pergi? Muyun Qingge muncul di samping Ye Jianghe. Seorang wanita dan pria harus selalu menjaga jarak yang pantas. Meskipun aku tidak bisa membiarkan dia melupakanku, aku juga tidak bisa membuatnya bosan dengan kehadiranku. Aku takut dia akan melupakanku, tapi aku lebih takut dia akan muak padaku. Ye Jianghe tersenyum pada Muyun Qingge. Betapapun cantiknya seorang wanita, segera setelah hal baru terhapus dan dia tidak memiliki jejak misteri, maka dia juga tidak akan merasa dihargai lagi, baik dalam tindakan maupun pemikiran. Jadi kecantikan seperti Dewi kita memiliki ketakutan yang sama bahwa dia tidak akan disukai juga. Muyun Qingge membeku sesaat sebelum terkikik. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.